Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destria, NIM saya 2019 015152, kelas 2D. Mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan. Dosen pengampung Felix Baskara Bakti Utomo MPD. Salam dan bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia serta nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka tugas KBLI. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, pengikut serta kepada kita sekalian. Terima kasih saya ucapkan atas dan tepat yang diberikan pada saya untuk membawakan sebuah pidato yang dimana pada kesempatan berbahagia ini saya akan sedikit mengulang sejarah bangsa Indonesia, khususnya tentang bahasa Indonesia sebagai alat mempersatu bangsa. Mungkin ada di antara kita yang lupa bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa mempersatu bangsa sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahasa merupakan alat komunikasi yang menyatakan segala sesuatu yang tersirat dalam diri kita. Fungsi terpenting dan paling terasa adalah bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi. Bahkan berfungsi sebagai alat untuk mempererat antara manusia dalam berkomunikasi, dari berkomunikasi kecil seperti keluarga sampai berkomunikasi besar seperti negara. Tanpa bahasa tidak mungkin terjadi interaksi sosial di daerah masing-masing dan tidak terbayang bagaimana bentuk kegiatan sosial antara manusia tanpa bahasa. Hadirin yang saya hormati, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah suatu proses terintegrasi dengan proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses meningkatkan integrasi sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta dan masyarakat umumnya telah dan terus berupaya mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai usaha membangun pendidikan nasional yang lebih berkualitas, antara lain seperti melalui pengembangan dan memperbaiki kurikulum serta sistem evaluasi. Efektivitas mencapaikan kualitas pendidikan tersebut sangat terkait dengan esensi proses komunikasi yang terjadi, dan hal ini sangat berhubungan dengan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Seluruh bentuk proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan itu telah dilakukan dan sebagai besar menggunakan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat mempersatu. Oleh karena itu, adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang digunakan sehari-hari? Tentu tidak. Menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah suatu yang penting mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakalanya di hati kita terdapat suatu kebanggaan kita menggunakan bahasa asing dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan satu kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa memiliki sejarah perkembangan yang unik, yakni lahir sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Awal pencipta bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1945, seperti yang telah pejuang-pejuang muda ikrankan, yang pada hari ini kita memperingati bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa mempersatu bahasa Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam upacara
peristiwa dan kegiatan keanekaragaman. Hadirin yang saya hormati, secara formal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa pemersatu bahasa negara dan bahasa resmi. Bahkan lebih lanjut, bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu dan budaya. Bahasa Indonesia telah menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berperan efektif dalam mempersatukan berbagai suku bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa kita terdiri atas beribu-ribu pulau dan bermacam-macam suku di dalamnya. Seperti Indonesia memiliki 700 bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam mempersatukan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nisa sampai Pulau Rote. Bayangkan jika bahasa Indonesia tidak ada, maka tak akan tercipta komunikasi yang saling berkesinambungan, sebab seiringnya sering terdapat kata-kata dan penulisan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Tiap daerah, seperti daerah Bugis, kata basi berarti hujan, kata polopo berarti basi yang berarti bau yang tidak sedap. Nah, apabila terjadi kesalahpahaman dalam mengucapkan kata tersebut, maka bahasa Indonesia yang dapat menyatukan. Hadirin yang saya hormati, meskipun banyak kenyataan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun kekuatan dalam mempersatukan bangsa Indonesia sudah tidak bisa diremehkan lagi. Salah satu bukti dapat dilihat dari semangat para pejuang pada saat ini memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Mereka dengan lantang menyuarakan semboyan merdeka atau mati. Semboyan ini serta-merta membangkitkan semangat rakyat untuk terus berjuang demi kesatuan bangsa Indonesia pada masa itu dan masih terasa sampai sekarang. Hal ini menjadikan bahwa kekuatan bahasa Indonesia sebagai alat bersatu bangsa agar tidak ada pemecahan antara bahasa Indonesia hanya karena kesalahpahaman. Jadi, sebagai generasi muda, kita harus menghargai dan menggunakan tanpa rasa malu, rendah hati, dan acuh tak acuh, berjuang terus untuk membangun Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai bahasa mempersatu bagai masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan bahasa. Namun seiring zaman berkembang, kedudukan bahasa Indonesia itu malah semakin terjepit. Selain karena mempengaruhi bahasa asing yang ada di masyarakat, tetapi juga karena masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda bahasa Indonesia yang kurang mau mengerti tentang bahasa Indonesia. Pengaruh pergaulan melibatkan bahasa asing di dalam dan sikap apatis beberapa saudara kita terhadap bahasa Indonesia membuat esensi bahasa negeri ini mulai pudar. Hadirin yang saya hormati, hal ini menjadi salah satu contoh bangsa Indonesia. Mari kita mengembangkan dan mencintai bahasa Indonesia. Bahkan bukan itu saja, sebuah fenomena tentang penggunaan bahasa Indonesia atau kosakata yang sembarang tanpa mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar dalam berkomunikasi melalui pesan singkat sudah menjadi hal yang biasa di kalangan remaja. Di kalangan remaja kita, jika terus berlanjut seperti ini, bukanlah kondisi bahasa mempersatu kita, bahasa Indonesia dalam kondisi di ujung tanduk. Memang kita tidak akan sadar betapa pentingnya yang kita miliki sebelum kita kehilangan. Namun jika kita mau belajar untuk bisa lebih peka terhadap apa yang ada di sekitar kita dan mau menjaganya, tentu saja harta negeri ini salah satunya yaitu bahasa negara yang kita miliki pun akan terpelihara dan terjaga dengan baik. Sebab patah mengatakan, jika bukan kita siapa lagi, jika bukan sekarang kapan lagi.
Hadirin yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri pidato singkat ini, harapan saya adalah semoga melalui pidato yang saya sampaikan akan menambahkan kebanggaan kita terhadap bahasa dan mencintai budaya asli Indonesia, serta mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa mempersatu bangsa Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian, dan saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.